Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Forum Batko seluruh Indonesia menanggapi konflik PBHMI periode 2018-2020. Kronologis, kami Batko HMI se-Indonesia mengikuti dan memahami fenomena terjadinya dualisme di tubuh PBHMI periode 2018-2020. Pada saat waktu itu di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ersadam Al-Jihad dan PJ Ketua Umum Arya Karisma. Sampai pada akhirnya MN Kahmi dengan forum silaturahminya tertanggal 14 Maret 2020 di Aula Masjid Sunda Kelapa mempertemukan kedua belah pihak. Pada forum silaturahmi tersebut, Ketua Umum Ersadam Al-Jihad mengundurkan diri sebagai Ketua Umum. Tidak lama setelah itu dikeluarkannya SK kepengurusan PBHMI hasil reshuffle yang baru pasca acara silaturahmi MN Kahmi tersebut. Yang kami anggap format struktur pengurus PBHMI itu aneh dan tidak pernah tertera ataupun diatur dalam konstitusi. Maka dari itu, kami Batko HMI se-Indonesia berulang kali meminta penjelasan dari PBHMI mengenai pengunduran diri Ersadam Al-Jihad dan juga mempertanyakan penjelasan format SK kepengurusan yang aneh tersebut. Tetapi tidak pernah direspon oleh PBHMI, terutama Saudara PJ Ketua Umum Arya Karisma. Sebelum forum pasca silaturahmi 14 Maret 2020 yang diselenggarakan oleh MN Kahmi, kami Batko HMI se-Indonesia sudah berkonsolidasi untuk melakukan rekonsiliasi di awal bulan Januari 2020 bertempat di Jakarta untuk mengadakan forum tersebut dan penyatuan terhadap PBHMI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ersadam Al-Jihad dan PJ Ketua Umum Arya Karisma, yang pada saat waktu itu kita sepakati bertempat di Lombok dan dibantu difasilitasi oleh Ketua Umum Batko HMI Nusra sebagai tuan rumahnya. Kami sudah menyampaikan undangan tertulis maupun lisan kepada pihak-pihak terkait untuk hadir dalam forum rekonsiliasi tersebut. Tetapi ketika agenda forum silaturahmi 14 Maret 2020, Ketua Umum PBHMI Ersadam Al-Jihad mengundurkan diri. 31 Maret 2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Dengan dikeluarkannya Kepres tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, semua aktivitas bernegara terganggu, begitupun aktivitas HMI, khususnya PBHMI. Tidak pernah terdengar aktivitasnya dan bahkan PBHMI off untuk melakukan aktivitas. Sekitar pertengahan November 2020, kami mendengar ada rapat harian PBHMI yang membahas tentang peng-SK-an cabang dan persiapan Kongres HMI. Batko HMI secara personal meminta kepada PJ Ketua Umum Arya Karisma untuk membuat forum dengan Batko HMI seluruh Indonesia untuk selalu melakukan pertemuan membahas yang pertama dualisme cabang dan yang kedua adalah Kongres HMI ke-31. Tetapi tidak pernah diindahkan oleh Saudara PJ Ketua Umum Arya Karisma. Sampai pada tanggal 2 Januari 2021, beredar informasi di WhatsApp grup seperti memberikan kabar hoax tentang tahapan kandidasi pencalonan Ketua Umum PBHMI. Pada Kongres ke-31 di Surabaya, pada tanggal 9 Januari 2021, terdengar kabar pula dari MPK PBHMI versi kubu sebelah, yang waktu itu MPK PBHMI Ketua Umum Ersadam Al-Jihad, yang sekarang menjadi MPK PBHMI PJ Abdul Muiz. MPK tersebut mengadakan sidang MPK dan mengukuhkan Saudara Naila sebagai PJS PBHMI. Dan pada tanggal 28 Januari, PBHMI menetapkan Saudara Abdul Muiz sebagai Ketua Umum PBHMI, PJ Ketua Umum PBHMI. Fenomena adanya dualisme yang kembali terjadi di tubuh HMI memberikan kekhawatiran bagi kami bahwa dualisme ini akan berdampak sampai tingkat cabang dan akan berlarut panjang. Terlebih, informasi penyelenggaraan Kongres ke-31 di Surabaya tidak pernah kami dapatkan informasi yang jelas, terkhusus dari PBHMI PJ Ketua Umum Arya. Pada tanggal 24 Februari 2021, Batko HMI mengadakan rapat konsolidasi secara virtual dengan dihadiri 17 Ketua Umum Batko HMI se-Indonesia dengan agenda
menanyakan informasi kongres. Pada saat waktu itu kita tanyakan kepada tuan rumah Ketua Umum Batko HMI. Yang kedua, kita menyikapi tentang fenomena dualisme PBHMI yang belum selesai dan menghasilkan poin-poin kesepakatan, salah satunya untuk melakukan rekonsiliasi kepada kedua belah pihak. Pada tanggal 10 Maret 2021 dan 11 Maret 2021 ada agenda prakongres yang diselenggarakan oleh PBHMI PJ Arya Karisma. Forum tersebut tidak kondusif dan efektif dalam membahas berbagai hal. Apalagi pada saat waktu itu, link Zoom dan undangan bersebaran begitu saja melalui WhatsApp yang mudah sekali tersebar dan siapapun bisa masuk dalam forum tersebut, termasuk orang-orang di luar kader HMI. Kami, Batko HMI se-Indonesia, tidak pernah mendapatkan undangan PBHMI dari PBHMI PJ Ketua Umum Arya Karisma untuk menghadiri Kongres ke-31 di Surabaya. Kami hanya mendapatkan surat delegasi utusan peninjau Kongres, yang dalam hal ini utusan peninjau Kongres hadir secara virtual melalui Zoom dan bisa dilakukan di mana saja. Kami terima surat tersebut tertanggal 15 Maret 2021. Bahkan ada beberapa Batko yang tidak sama sekali menerima surat tersebut. Maka dari itu adalah landasan atau alasan kami tidak menghadiri kongres tersebut. Pada tanggal 16 Maret 2021, kami Batko HMI Indonesia berkumpul di Jakarta untuk menindaklanjuti forum Batko yang pernah kita gelar secara virtual pada tanggal 24 Februari 2021. Kami melihat perlu adanya rekonsiliasi antara kedua belah pihak dan kami memandang Kongres HMI ke-31 di Surabaya persiapannya jauh dari kata ideal. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kongres bukan hanya sekedar memilih ketua umum, tetapi menjaga keutuhan organisasi, mengevaluasi organisasi, memberikan saran, masukan, dan gagasan untuk organisasi. Beberapa Batko yang tidak bisa hadir bersepakat atas keputusan yang kami buat, sebagaimana pernyataan sikap Batko HMI Indonesia yang akan nanti dibacakan. Selanjutnya, adapun kami hadir di Tapanuli Selatan dalam agenda pleno 3 PBHMI PJ Abdul Muiz hanya untuk menyampaikan sikap kami Batko HMI Indonesia dalam memandang dualisme kepemimpinan di tubuh HMI. Dan adapun Batko HMI yang berangkat ke Kongres ke-31 di Surabaya pun juga sama, ingin menyampaikan hal yang kita lakukan di forum PJ Abdul Muiz. Tetapi di dalam forum Kongres Surabaya ke-31, Batko HMI, perwakilan kami di sana tidak diberikan ruang untuk menyampaikannya. Hampir 40 cabang dan 4 Batko yang dualisme sudah selesai dan diputuskan oleh MPK PBHMI versi PJ Ketua Umum Arya Karisma. 40 cabang dan 4 Batko yang tidak diputuskan ataupun tidak disahkan oleh MPK PBHMI versi PJ Ketum Arya, ternyata sudah banyak cabang yang memasukkan berkas pengajuan SK kepengurusan ke PBHMI PJ Abdul Muiz. Nah, ini yang memang kita khawatirkan. Kami menilai dualisme ini bukan hanya ada di PBHMI, tetapi akan berdampak kepada cabang-cabang di daerah, khususnya yang kemarin mengalami dualisme. Maka dari itu, Batko HMI se-Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap untuk mencegah terjadinya konflik dualisme kepemimpinan di PBHMI dan di HMI cabang-cabang di daerah, sehingga konflik dualisme di PBHMI bisa selesai dan HMI bisa utuh, baik di PBHMI, Batko HMI, cabang-cabang HMI di daerah, bahkan komisariat, sehingga dengan keutuhan organisasi HMI kita bisa berkomitmen untuk membangun negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut risalah terkait konflik PBHMI periode 2018-2020 ini kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret 2021 Masehi. Selanjutnya akan disampaikan pernyataan sikap oleh Ketua Umum Batko Kalsel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami akan sampaikan pernyataan sikap
Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia sebagai berikut. Melihat fenomena dualisme yang terjadi di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam untuk kedua kalinya dalam periode ini, sangat kami sayangkan dan begitu pun oleh kader-kader HMI se-Indonesia. Langkah penyatuan yang dilakukan oleh Majelis Nasional KAHMI pada saat acara silaturahmi di Aula Masjid Sunda Kelapa tanggal 14 Maret 2020 faktanya tidak membuahkan hasil. Sampai hari ini tetap masih terjadi dualisme dalam tubuh PBHMI. Perpecahan yang terjadi saat ini dinilai sebagai suatu bentuk upaya untuk melemahkan organisasi kita tercinta ini. Untuk menghentikan perpecahan di tubuh PBHMI dan mencegah adanya dua kongres di tubuh HMI, maka dari itu Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI se-Indonesia bersepakat dan mengambil sikap yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, PBHMI PJ Ketua Umum Arya dan PBHMI PJ Ketua Umum Abdul Muiz, demi kebaikan organisasi kita tercinta. Adapun poin-poin kesepakatan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia sebagai berikut. 1. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia meminta pelaksanaan Kongres ke-31 di Surabaya untuk ditunda. 2. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia meminta untuk kedua belah pihak, baik pejabat Ketua Umum Arya Karisma Hardi dan pejabat Ketua Umum Abdul Muiz Amiruddin, untuk segera duduk bersama untuk membahas kebaikan-kebaikan penyatuan himpunan dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak tanggal 20 Maret 2021. 3. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia meminta kedua belah pihak untuk menyelenggarakan Kongres HMI ke-31 secara bersama dan melibatkan Batko HMI se-Indonesia dengan persiapan dan penyelenggaraan yang lebih matang. Poin yang keempat, apabila poin 1, 2, dan 3 tidak terpenuhi, maka Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia bersepakat untuk menyelenggarakan Kongres ke-31 dengan pihak yang sejalan dan sevisi sebagaimana poin 1, 2, dan 3 sesuai dengan Konstitusi Himpunan Mahasiswa Islam. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Hal ini sebagai bentuk menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam organisasi kita tercinta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia ditandatangani Jakarta 2 Sya'ban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Maret 2021. Demikian pernyataan sikap yang kami sampaikan atas nama Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratnya dibuka. Pegang. Kemudian surat permintaan tentang ini surat permintaan.